Halo Ibu Bumi, bangsa kami dengan sombongnya memberi nama yang menjadikanmu milik kami. Ibu Pertiwi, kata mereka. Tapi kami tahu, lebih baik dari itu, kami tahu keibuanmu terlalu luas untuk dikandung hanya dalam sepetak kepulauan di sudut tempat dua samudramu bertemu. Keibuanmu mencapai sabana yang menakjubkan di Afrika, ke kelopak bunga yang jatuh di jalan Asia yang sibuk tengarai terdalam di benua Amerika. Jadi izinkan kami memanggilmu Ibu Bumi, karena cintamu mengalir ke seluruh planet ini. Dari berbagai cerita, Ibu digambarkan sebagai perempuan yang biasa menerima, menenangkan air mata ketika bersusah hati. Tapi kami juga tahu lebih baik dari itu. Ibu berkomunikasi dengan kami dengan sangat lantang, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Ibu Bumi, meskipun kasihmu terhadap umat manusia bersifat universal, kita sama-sama tahu bahwa kamu tetap memiliki anak kesayangan. Dan kami cukup yakin kami berada di urutan teratas daftar. Di awal akhirnya waktu, kamu telah memilih kami untuk dipenuhi pohon-pohon rimbun, tanah tersubur, laut terluas dan terbiru, hutan hujan terhampar di dataran rendah, sampai pegunungan tinggi memberi semua yang kita butuhkan. Dedaunan yang menyembuhkan, buah-buah yang mengenyangkan, dan madu-madu yang memaniskan. Berikut dengan air yang menghilangkan dahaga dari lekukan ombak samudramu, para pelaut kami yang berani menangkap ikan, membuat garam, dan memahami keindahan. Ibu Bumi, sejak sapiens pertama menetap untuk menanam makanan mereka sendiri di tanah, kami telah mengecewakanmu berulang-ulang kali. Kami menjadi serakah. Kami pikir kami berhasil menjinakkan alam. Kami memiliki kekuatan super untuk membuat alam tumbuh mekar dan memunculkan berbagai tanaman yang kami butuhkan. Kami menyebut tanah itu sebagai milik kami, membuat seluruh sistem yang mengatur hak properti, lalu kami berperang dan saling membunuh untuk menjaga tanah itu. Lalu, di akhir abad ke-18, suatu keajaiban lain terjadi. Mereka menyebutnya revolusi industri. Kami mampu menghasilkan lebih banyak makanan, lebih banyak pakaian, lebih banyak segalanya untuk lebih banyak orang. Kue ekonomi, sebagaimana mereka menyebutnya, meningkat 10 tingkat berkapita. Sementara, populasi kita meningkat 1 miliar menjadi hampir 8 miliar orang. Sekitar 3 dari 100 orang planet hidup di negara kami. Bisakah Ibu percaya? Ternyata jauh lebih buruk. Pabrik-pabrik, pabrik pembangkit listrik, dan mobil-mobil kami mengeluarkan gas-gas beracun ke atmosfermu. Ketika kami membakar batu bara, minyak, dan bahan bakar fosil lainnya, mereka mengeluarkan karbon dioksida dan banyak gas lain yang merangkap panas di permukaanmu. Hampir seperti efek rumah kaca. Mungkin itu sebabnya mereka menyebutnya gas rumah kaca. Kami telah merilis ribuan gigaton emisi tersebut, dan sebagai hasilnya menaikkan suhu rata-rata tubuhmu lebih dari 1 derajat Celcius. Hari ini, lapisan esmu di kutub mulai mencair, menyebabkan naiknya permukaan laut dan menenggelamkan daerah pesisir, termasuk ratusan pulau kecil di negara kami. Pada saat yang sama, kekeringan dan gelombang panas melanda, membawa kebakaran hutan ke California, membakar lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan, dan menghasilkan gagal panen padi untuk ribuan petani di Jawa. Tahun 2021,
hampir 170.000 orang di Jakarta harus merayakan tahun baru yang dilanda banjir. Dan lebih 200 orang bahkan harus meninggal dunia. Ratusan ilmuwan di seluruh dunia memberitahu kami bahwa jika kami terus melakukan ini dan membiarkanmu menghangat lebih dari 2 derajat Celcius, kita akan masuk pada awal mula suatu kepunahan massal. Beberapa orang gagal paham. Mereka bilang, peningkatan suhu 2 derajat Celcius bukanlah sesuatu yang serius. Di mana masalahnya? Apa yang mereka gagal lihat? Bahkan untuk tubuh manusia saja, kenaikan dari 37 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius sudah bisa berakibat fatal. Lebih buruk lagi, beberapa orang bahkan tidak berpikir bahwa kamu sakit sama sekali, atau bahwa jika kamu sakit, maka kami manusia tidak dapat disalahkan. Karena ini adalah sesuatu yang biasa kamu alami. Setiap abad, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Terus membakar emisi gas rumah kaca langit semua demi kue ekonomi. Ibu Bumi, para ilmuwan mengatakan, kami hanya punya 10 tahun untuk menyelamatkanmu. Mereka sangat salah. Ibu baik-baik saja. Kami umat manusialah yang perlu diselamatkan. Ibu telah mengalami miliaran tahun peristiwa ekstrim ibu. Zaman es, ribuan letusan gunung berapi yang mematikan, bahkan mungkin serangan meteor. Ibu bertahan dan terus melakukan revolusi seperti tidak ada yang terjadi. Tapi kami hanya tinggal di sini selama 0,005% dari waktu ibu sudah ada. Namun dalam rentang waktu yang sedikit itu, kami telah mencukur hutan-hutanmu yang luas, mencemari sungaimu, udaramu, udara yang sama kami butuhkan untuk kami hidup. Betapa sulit terpuaskannya spesies kami ini. Selama lebih dari 200.000 tahun, ibu membiarkan kami dalam kesunyian. Ibu melihat kami menghancurkan rumah kami sendiri, mengantarkan kami ke depan gerbang kepunahan. Kami sendiri, Ibu Bumi. Saya belajar bahwa ketika virus mengunjungi tubuh manusia, demam adalah gejala yang menunjukkan bahwa tubuh sedang mempertahankan diri. Jadi, saya bisa mengerti bahwa pemanasan global adalah cara ibu memberitahu kami. Ibu telah membiarkan kami begitu banyak mengacau. Dan dalam beberapa dekade terakhir, ibu mengingatkan kami bahwa cukup. Saya paham sekali. Apalagi negara saya adalah salah satu dari 10 negara yang paling banyak mengeluarkan gas rumah kaca. Terutama dari hutan-hutan yang kami babat untuk kelapa sawit dan lahan gambut yang kami bakar untuk membuka lahan pertanian. Ibu perlu mengerti bahwa tidak semua dari kami memalingkan wajah. Kami datang berbakti, lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Beberapa dari kami di sini sangat peduli dan menyuarakan pesan penting untuk mulai membenahi diri, terutama kaum muda, menyadari bahwa masa depan kamilah yang dipertaruhkan. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka. Kami juga tahu bahwa eksploitasi sumber daya ibu kandung hanya menguntungkan segelintir orang pertumbuhan ekonomi. Yang terus mereka bicarakan ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, membuat yang kaya semakin kaya. Sementara para penambang hidup kadang dari upah minimum,
dan orang-orang yang tinggal di sekitar pembangkit listrik batu bara atau lahan gambut yang terbakar harus membayar tagihan rumah sakit karena penyakit pernapasan. Kita harus berbuat lebih baik dari ini. Saya hanya khawatir bahwa kita tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Bagaimana menurut Ibu? Selamat hari